Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 311/100 kualifikasi teratas dan di atas dudukan batu hitam. Lin Xuan melirik token partisipasi di tangannya dan beberapa kata muncul di sana. Matanya menunjukkan ekspresi aneh. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan jejak fluktuasi spasial dari token tersebut. Artinya, cincin penyimpanan atau senjata roh spasial lainnya tidak dapat lagi menampung token kompetisi. Lin Xuan bisa menyerap energi spasial tipis yang dikandungnya. Lin Xuan juga bisa menyimpannya di ruang berjalannya. Namun, Lin Xuan juga tahu bahwa token ini harus terhubung ke putaran kedua kompetisi pemeringkatan. Lin Xuan tidak terlalu memperhatikannya. Lin Xuan meletakkan token itu di pinggangnya. Setelah itu, Lin Xuan melompat ke udara dan kembali ke tempat duduknya di tribun. Lin Xuan sebenarnya mengumpulkan 50 juta poin energi dengan begitu cepat. Ia memang layak menjadi seorang kultivator bela diri tingkat tinggi dengan ratusan ribu poin. Lin Xuan bersandar di kursinya dan melihat Void di depannya. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Lin Xuan hanya menduplikasi bakat budidaya tingkat kaisar milik Murong Xingyu dan menggunakan 30 juta poin energi yang dimilikinya. Lin Xuan juga tidak berharap untuk mengumpulkan 50 juta poin energi lagi dalam waktu sesingkat itu. Ini pasti berkat upaya ratusan ribu penggarap di arena bela diri kuno. Namun, Lin Xuan juga tahu bahwa ini karena keterkejutan besar yang dia timbulkan ketika dia mengungkapkan bakat kelas atas peringkat emasnya selama ujian tadi. Sekarang hasil tes bakat Lin Xuan direvisi ke peringkat rendah 8, sulit baginya untuk menyebabkan keributan besar lagi. Lin Xuan masih bisa terus mendapatkan lebih banyak poin energi, tetapi tidak secepat sebelumnya. Setelah itu, Lin Xuan hanya akan bisa mendapatkan lebih banyak poin energi melalui pertempuran berikutnya. Bagaimanapun, setiap kemenangan dan kemajuan akan menimbulkan keributan besar. Jantung Lin Xuan berdetak kencang. Tes berlanjut. Setelah Lin Xuan, hanya tersisa sekitar 200 orang. Hasil tesnya juga sudah kembali normal. Selain itu, kelangkaan talenta melampaui peringkat 6, apalagi peringkat 7 atau 8. Tak lama kemudian, puluhan menit berlalu. Setelah semua orang menyelesaikan tes mereka kembali ke tempat duduk mereka. Juri parubaya yang berotot mengendalikan panggung, dan dengan suara gemuruh, panggung hitam itu menghilang ke dalam tanah. Pria parubaya itu juga melompat ke udara, kembali ke panggung, dan duduk di meja juri. Segera, arena kembali normal. Setelah itu, di meja wasit, ahli tingkat raja, Zhou Tong, yang bertugas memimpin kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam, berteriak, "Sekarang, semua kontestan telah menyelesaikan tes bakat mereka. Sesuai dengan prosedur kompetisi pemeringkatan. Selanjutnya, 600 teratas dalam tes bakat akan maju ke babak berikutnya. Adapun bagaimana cara menentukan maju atau tidaknya, arena itu sendiri yang akan memutuskan. Harap perhatikan token Anda. Token akan segera merespons. Selama token Anda menyala, itu berarti Anda telah memasuki tes bakat dan masuk 600 teratas. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki bakat untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang. Jika token tidak bereaksi, itu berarti peringkat Anda di bawah 600 dan tidak memiliki peluang untuk maju. Jika usia Anda masih muda, Anda bisa terus bekerja keras dan meningkatkan kultivasi Anda agar bisa mengikuti kompetisi pemeringkatan berikutnya dalam 3 tahun. Bakat seniman bela diri menjadi tetap sepenuhnya. Selama Anda tidak menyerah, jalur seni bela diri tidak akan meninggalkan Anda. Saat dia selesai berbicara, Zhou Tong bahkan menyemangati generasi muda seniman bela diri. Suasana menjadi hidup kembali. Semua seniman bela diri mengeluarkan token partisipasi mereka dan memindainya. Segera, token di tangan banyak orang mulai bersinar. Token saya bersinar. Saya sudah maju. Itu hebat. Punyaku juga, tapi hanya cahaya putih. Benar, mengapa cahaya saya berwarna putih? Token orang-orang itu adalah cahaya perak, dan token beberapa orang adalah cahaya emas. Saya tidak tahu, aku tidak kenal sebagian besar orang dengan lampu putih di tokennya. Saya pernah mendengar tentang semua orang dengan lampu perak di tokennya. Mereka seharusnya menjadi orang jenius di daftar esensi mendalam yang terakhir, bukan? Seharusnya begitu. Hanya ada 10 orang. Jian Chen, Yun Tianluo, Bai Ningbing, dan yang lainnya semuanya masuk 10 besar. Lihat, kerumunan menjadi gempar. Beberapa kontestan bahkan bersorak atas kemajuan mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka mendapati token mereka redup dan sedih. Beberapa token bersinar dengan cahaya putih, sementara yang lain bersinar dengan cahaya keemasan. Melihat ini, Lin Xuan melihat token di tangannya.
Seperti yang diharapkan, token itu memancarkan cahaya putih dingin. Seperti yang diharapkan, dia telah lulus tes bakat. Sekarang, dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri yang akan datang. Ini normal. Setelah menyembunyikan bakatnya selama setengah hari, skornya menurun. Dia telah mencapai peringkat rendah 8. Di antara seniman bela diri yang berpartisipasi, ia memiliki cukup uang untuk masuk 20 besar. Tentu saja, dia sudah maju. Lin Xuan kemudian melihat sekeliling. Tampaknya diskusinya sama persis dengan diskusi para kultivator lainnya. Para pembudidaya bela diri yang masuk peringkat di kompetisi terakhir berada dalam situasi yang berbeda dari mereka. Misalnya, token Yongchang, He Xuanxing, Zhou Yue, dan lainnya di dekatnya memancarkan cahaya perak. Terlebih lagi, semakin tinggi peringkatnya pada daftar esensi mendalam, semakin terang cahayanya. Cahaya di 10 besar berubah menjadi emas. Misalnya, Yun Tianluo, Jian Chen, Chen Yunyan, dan yang lainnya. Dan tanda partisipasi Murong Xingyu adalah cahaya putih. Ini membuktikan segalanya. Lin Xuan, jangan khawatir. Saat ini, suara Ni Xiong datang dari samping Lin Xuan. Mengapa demikian? Lin Xuan bertanya, jelas bingung. Cahaya yang dipancarkan oleh token partisipasi ini melambangkan keberuntungan Anda di daftar esensi mendalam. Semakin tinggi peringkatnya dalam daftar, semakin baik keberuntungannya. Itu sebabnya ada kesenjangan seperti itu. Namun, ketika kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam dimulai, selama Anda memenangkan duel, Anda akan bisa mendapatkan sebagian dari keberuntungan lawan Anda. Cahaya dari token partisipasi Anda akan menjadi semakin terang. Setelah Anda masuk 100 besar dan mencapai peringkat di daftar esensi mendalam, token partisipasi Anda akan berubah menjadi perak. Dan ketika Anda masuk 10 besar, token partisipasi Anda akan berubah menjadi emas. Tentu saja, jika Anda bisa melawan prodigi daftar esensi mendalam terlebih dahulu dan mengalahkannya, Anda akan mendapatkan lebih banyak keberuntungan. Ni Xiong menjelaskannya secara detail. Ini karena dia juga salah satu jenius yang masuk dalam daftar esensi mendalam saat itu. Meski rankingnya tidak tinggi, dia tetap tahu banyak. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia mengangguk sedikit dan kilatan cahaya melintas di matanya. Tampaknya ini cukup menarik. 100 teratas kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam ini akan segera dimulai. Harap perhatikan token Anda. Ini akan memandu Anda dalam memilih arena dan lawan. Kelompok juri kami tidak akan ikut campur sedikit pun. Pada saat ini, suara ketua hakim, Zhou Tong, terdengar sekali lagi. Setelah dia selesai berbicara, semua prajurit merasakan tanda partisipasi mereka bergetar. Berdasarkan petunjuk token, mereka tiba di lokasi yang sesuai. Lin Xuan tiba di ruang kosong dekat arena nomor 6. Tak lama kemudian, mereka menerima tugas mereka. Ada 100 orang di dekat setiap arena. Bab 312, Konsolidasi. Kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam, kompetisi kualifikasi untuk 100 teratas telah resmi dimulai. Semua peserta, mohon perhatikan reaksi terhadap token Anda. Kalian semua, naik ke arena dan bertarung. Setelah beberapa saat, suara tenang Zhou Tong terdengar lagi. Segera setelah dia selesai berbicara. Segera, selusin prajurit di arena menyadari bahwa token partisipasi mereka bergetar. Mereka melompat ke arena dan mulai bertarung. Di sisi arena nomor 6, Zhao Wenxing adalah orang pertama yang naik. Segera, Zhao Wenxing dan seorang pemuda kurus berpakaian abu-abu naik ke atas panggung. Keduanya berdiri saling berhadapan. Dalam sekejap, token partisipasi di pinggang mereka bergetar dan mengeluarkan cahaya yang mengelilingi mereka. Kedua sinar cahaya ini sama-sama merupakan bayangan berbentuk ular. Ini adalah konsolidasi nasib mereka. Perbedaannya adalah konsolidasi nasib pemuda kurus dan lemah berpakaian abu-abu itu adalah bayangan ular putih yang agak ilusi. Bayangan Zhao Wenxing adalah bayangan ular perak yang lebih kokoh. Perbedaan di antara keduanya sangat jelas. Jelas sekali bahwa ini adalah pertama kalinya pemuda berpakaian abu-abu berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam, dan keberuntungan serta bakatnya juga sangat biasa. Ketika Zhao Wenxing yang berada di arena melihat situasi ini, dia mengetahui situasi lawannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang hitam keluar. Sebelum pemuda berpakaian abu-abu itu bereaksi, cahaya pedang hitam telah turun. Pemuda berpakaian abu-abu benar-benar tidak bisa menolak. Dia terbang beberapa ratus meter jauhnya, batuk darah dan menderita luka berat. Dia batuk darah dan menderita luka parah.
Setelah itu, nasib berbentuk ular perak di sekitar tubuh Zhao Wenxing terbang ke sisi pemuda berpakaian abu-abu. Itu menelan sebagian dari nasib berbentuk ular putih pemuda berpakaian abu-abu itu. Kemudian ia terbang kembali ke sisi Zhao Wenxing. Hasil pertempuran telah diputuskan. Arena bela diri kuno juga menentukan hasil pertempuran ini. Adapun para juri dari Million Treasure Pavilion, mereka hanya menjalani prosedur yang relevan. Mereka juga memiliki fungsi untuk menekan penonton dan mencegah terjadinya kecelakaan. Saat keberuntungan Zhao Wenxing terbang kembali, ia masih berbentuk ular perak. Hampir tidak ada perubahan. Ini adalah pertama kalinya pemuda berpakaian abu-abu berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Keberuntungannya tidak seberapa. Lawannya melahap sebagian lagi keberuntungannya, menyebabkan keberuntungannya menjadi semakin redup. Adapun keberuntungan pemuda berpakaian abu-abu menjadi lebih ilusi setelah setengahnya dimakan. Hampir tidak bisa membentuk ular lagi. Bentuk ular, naga banjir, dan naga adalah 3 manifestasi konsolidasi takdir. Begitu keberuntungan seorang seniman bela diri hilang, dia bahkan tidak akan bisa membentuk ular. Penghapusannya akan dilakukan secara langsung, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke daftar esensi mendalam. Setelah itu, Zhao Wenxing melompat dari arena. Segera setelah itu, 2 orang lagi melompat ke arena dan mulai bertarung. Waktu perlahan berlalu. Pertempuran demi pertempuran berlalu. Selain itu, 5 arena lainnya bertarung sengit. Misalnya, Jian Chen di arena pertama layak mendapatkan reputasinya sebagai jenius pedang nomor 1 di negara bagian Fengwu. Dia langsung membunuh lawannya dengan 1 serangan pedang. Lei Jueshan, Zhao Heng, Wang Zifeng, dan 10 jenius lainnya juga dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan memperoleh kemenangan. Murong Xingyu, satu-satunya putri muda dari keluarga Murong dengan bakat peringkat emas yang terkonfirmasi, juga luar biasa. Di arena nomor 3, setelah dia naik ke atas panggung, dia dengan santai mengusap tangannya, dan seberkas cahaya bintang terbang keluar dan membuat lawannya terbang. Ini juga merupakan pertama kalinya Murong Xingyu berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam, tetapi takdir yang berkonsolidasi di sekelilingnya adalah naga banjir putih yang kental dan sangat terang. Terlihat kekuatan Murong Xingyu sangat luar biasa. Tanpa disadari, lebih dari 10 menit telah berlalu. Segera, giliran Lin Xuan. Lin Xuan bisa merasakan gemetarnya tanda partisipasi di pinggangnya. Dia tahu bahwa sudah waktunya dia naik ke panggung dan bertarung. Sosoknya melintas dan muncul di arena. Dalam sekejap, token kompetisi bergetar hebat. Cahaya putih terang terbang dan berubah menjadi naga banjir yang melilit tubuhnya. Cahayanya menyebar beberapa ribu meter, tapi tidak melemah. Lin Xuan juga bisa fokus. Dia tidak menyangka akan terjadi pemandangan seperti itu. Di antara para pejuang yang berpartisipasi dalam kompetisi pertamanya, orang terkuat di konsolidasi nasib adalah Murong Xingyu. Seluruh tubuh Murong Xingyu dikelilingi oleh naga banjir putih. Namun panjangnya hanya 1 meter. Adapun naga banjir Lin Xuan, itu jauh lebih mempesona. Panjangnya masih lebih dari 3 meter. Keberuntungannya beberapa kali lebih kuat dari milik Murong Xingyu. Fenomena semacam ini langsung menarik perhatian para pembudidaya bela diri di sekitarnya. Siapa orang ini? Mengapa dia memiliki konsolidasi nasib yang begitu besar? Tampaknya dia adalah Lin Xuan, yang menyebabkan masalah di platform bundar untuk tes bakat. Saya dapat melihat peralatan konsolidasi lemak Lin Xuan berwarna putih. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi, konsolidasi nasibnya telah mencapai level seperti itu. Tampaknya keberuntungannya juga sangat kuat. Dia seharusnya menjadi ahli yang paling tak terduga di antara murid-murid baru yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Orang-orang di sekitarnya gempar. Mereka semua terkejut dengan peralatan konsolidasi nasib Lin Xuan. Ini karena konsolidasi nasib Lin Xuan adalah yang terkuat di antara semua pendatang baru yang berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan untuk pertama kalinya. Bahkan teknik konsolidasi nasib banyak orang tua dan bahkan beberapa jenius tingkat rendah lebih rendah daripada Lin Xuan. Lei Jueshan, Zhao Heng, Bai Ningbing, dan 10 jenius teratas lainnya semuanya lebih memperhatikan Lin Xuan. Ketika mereka pertama kali berpartisipasi, tidak satupun dari mereka memiliki nasib yang berkonsolidasi seperti Lin Xuan. Di bawah arena nomor 3, Murong Xingyu juga menatap Lin Xuan, matanya berkedip dengan cahaya aneh. Dia juga tidak menyangka bahwa setelah dia kembali dari negara bagian kelas 1 ke negara bagian kelas rendah, dia akan bertemu dengan seseorang seusianya yang melampaui dirinya.
Selain itu, dia tampaknya telah jauh melampaui dia dalam tes bakat sebelumnya dan telah mencapai peringkat emas kelas atas. Berbeda dengan seniman bela diri lainnya, dia berasal dari pusat benua Dongyuan, negara bagian kelas 1, negara bagian Dongyuan. Wawasannya jauh lebih luas dibandingkan seniman bela diri lainnya. Tentu saja, dia tidak akan dengan mudah menyimpulkan bahwa ada masalah dengan platform putaran tes bakat. Namun, peringkat emas kelas atas terlalu mengejutkan. Di seluruh benua Dongyuan, saat ini, dan bahkan dalam ribuan tahun sejak zaman kuno, tidak ada satu orang pun yang mencapai peringkat emas kelas atas. Dia juga tidak yakin. Namun, dia tidak menyangkalnya. Namun, meskipun Lin Xuan adalah seorang seniman bela diri dari tingkat rendah, konsolidasi nasibnya sebenarnya telah melampaui seseorang dengan fisik khusus seperti miliknya. Ini juga membuatnya lebih banyak berpikir dan menebak-nebak. Dia juga lebih memperhatikan Lin Xuan. Di arena, ekspresi Lin Xuan juga membeku. Dia berkata, "Sepertinya ini sangat mungkin terjadi karena aku memiliki sedikit garis keturunan naga sejati." Dia tidak menyangka bahwa keturunan naga sejati tidak hanya dapat mengubah bakat dan potensi seseorang tetapi juga meningkatkan keberuntungan seseorang. Naga sejati memang layak menjadi salah satu binatang terkuat di alam semesta. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya saat dia memikirkan sesuatu. Dia telah merasakan jejak keturunan naga sejati di tubuhnya bergetar saat dia mengaktifkan konsolidasi nasib. Itu tidak buruk. Kali ini, dia menimbulkan keributan lagi. Bagaimanapun, dia telah memperoleh beberapa juta poin energi. Bab 313, Pembunuhan Instan setelah pembunuhan instan. Di sisi lain, lawan Lin Xuan adalah seorang pemuda berwajah bulat yang budidayanya telah mencapai tingkat ketiga tahap esensi spiritual. Ketika dia menyadari bahwa lawannya sebenarnya adalah Lin Xuan, yang telah menyebabkan keributan besar sebelumnya, ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Lin Xuan sebelumnya telah menguji bakat peringkat emas kelas atas yang hanya muncul di legenda kuno. Semua orang tahu tentang ini. Meskipun ini tidak terlalu mengejutkan dibandingkan peringkat emas kelas atas, namun juga tidak rendah. Di antara semua seniman bela diri yang berpartisipasi, selain 10 besar, tidak ada yang bisa melampaui Lin Xuan. Dia sudah bisa menduduki peringkat 20 besar. Dia jauh dari kemampuan untuk membandingkan. Selanjutnya, budidaya Lin Xuan telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat ke-8 yang jauh melampaui miliknya. Hati pemuda berwajah bulat itu tenggelam. Namun, dia harus berkultivasi keras selama lebih dari 20 tahun sebelum dia bisa keluar dari domain kecil biasa dan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam. Di belakangnya ada harapan dari senior sekte dan tetua keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia pasti kalah, dia tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Dia berteriak, "Lin Xuan, ambil ini." Aliran air rusak. Bilah di tangannya menebas cahaya bilah tajam yang sepertinya mampu menembus sungai yang deras, menebas ke arah Lin Xuan. Melepaskan berbagai konsep semakin meningkatkan kekuatan cahaya pedang. Itu sudah bisa mengancam tahap esensi pertengahan spiritual biasa. Itu juga sangat luar biasa. Jika pemuda berwajah bulat ini bertarung melawan seniman bela diri lemah lainnya, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Namun, jika dia bertarung melawan Lin Xuan, dia pasti akan kalah. "Kamu terlalu lemah." Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Cahaya pedang dengan kekuatan seperti itu mungkin bisa menjadi ancaman baginya setengah bulan yang lalu. Tapi sekarang, itu sama sekali tidak berguna. Setelah itu, Lin Xuan mendorong telapak tangannya. Dia tidak menggunakan seni bela diri apapun dalam serangan telapak tangan ini. Itu hanyalah telapak tangan biasa. Namun, dalam sekejap, sejumlah besar udara meledak. Itu seperti kekuatan tak terlihat yang memiliki kekuatan mengejutkan. Sebelum cahaya pedang mencapai Ye Xiao, itu mengenai aliran ki yang tak terlihat dan meledak berkeping-keping. Namun, kekuatan tak terlihat itu tidak melambat sama sekali. Ia terus maju dan mendarat pada pemuda berwajah bulat. Pemuda berwajah bulat itu tidak mampu menolak sama sekali. Dia terbang mundur beberapa ratus meter dan jatuh dari arena. Dia sudah kalah, namun dia tidak mengalami luka apapun. Ini karena kendali tepat Lin Xuan atas kekuatannya. Tingkat kendali atas kekuatannya mungkin adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh generasi tua. Serangan telapak tangan biasa sudah memiliki kekuatan seperti itu. Betapa kuatnya! Lin Xuan ini memang layak menjadi seorang jenius puncak dengan bakat peringkat 8. Dengan kekuatan seperti ini, dia pasti bisa masuk dalam daftar esensi mendalam, dan itu juga bukan peringkat rendah.
Para kultivator bela diri di sekitarnya terkejut dan gembira. Banyak orang memperhatikan Lin Xuan, seorang jenius top yang bakatnya berada di urutan kedua setelah 10 jenius teratas dan Murong Xingyu. Di bawah arena nomor 6, Lei Juishan dan Bai Ningbing juga memperhatikan Lin Xuan. Dengan serangan telapak tangan Lin Xuan ini, saya rasa bahkan tahap esensi spiritual tingkat ke-6 akan langsung terbunuh, bukan? Lei Juishan memandang Bai Ningbing di sampingnya dan berkata, "Kekuatan Lin Xuan ini tidak buruk. Saya rasa bahkan puncak tahap esensi spiritual biasa pun tidak akan menjadi tandingannya." Mereka menilai Bai Ningbing dengan acuh tak acuh. Namun sayangnya, dia masih berada di tahap esensi spiritual dan belum menembus tahap laut elemental. Dia tidak mempengaruhi kita. Seluruh tubuh Lin Xuan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan saat naga banjir melahap setengah dari keberuntungan pemuda berwajah bulat sebelum terbang kembali. Lin Xuan melompat dari arena. Pertempuran berlanjut. Lin Xuan berdiri di ruang kosong di bawah arena nomor 6, memonopoli ruang. Tidak ada yang berani mengganggunya. Lin Xuan menyaksikan pertandingan di 6 arena. Arena bela diri kuno sendiri menjadi tuan rumah kompetisi pemeringkatan daftar esensi yang mendalam ini. Selain itu, sistem ini menjamin keadilan. 1 atau 2 dari 10 jenius teratas dan banyak jenius biasa mengelilingi setiap arena. Lin Xuan memperhatikan pertempuran antara 10 jenius. Meskipun dia yakin bisa masuk 10 besar, dia harus menunggu dan melihat. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Waktu berlalu seperti air. Di arena nomor 6, selusin pertempuran berlalu. Token partisipasi Lin Xuan bergetar. Giliran Lin Xuan lagi. Lin Xuan melompat ke arena. Lawan Lin Xuan, di sisi lain, adalah pria berkulit kecoklatan dan berotot. Tingkat kultivasinya juga telah mencapai tingkat kelima tahap esensi spiritual. Dia terlihat sangat luar biasa. Lin Xuan kan? Kebetulan saya sudah lama ingin mengalahkan tahap esensi spiritual yang terlambat. Anda bisa menjadi yang pertama. Pria kekar itu tertawa dan melontarkan pukulan. Kekuatan pukulannya meledakkan sejumlah besar udara, dan kekuatannya luar biasa. Ini sudah cukup untuk mengancam tahap esensi spiritual akhir yang biasa. Sayangnya, lawannya adalah Lin Xuan. Mereka sudah memutuskan hasilnya. Ekspresi Lin Xuan dingin saat dia mendorong telapak tangannya. Gelombang Qi meraung dan langsung menghancurkan kekuatan tinju. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk meledakkan pria berkulit sawo matang itu dari panggung. "Aku kalah begitu saja." Reaksi kaget pria berkulit gelap dan kuat itu menyebabkan dia bereaksi terlambat. Keberuntungan berbentuk naga putih di sekitar tubuh Lin Xuan terbang keluar dan melahap setengah dari keberuntungan pria berotot dan kecoklatan itu. Cahayanya menjadi lebih terang. Setelah itu, Lin Xuan melompat dari arena. Pertarungan ini hanya berlangsung beberapa saat. Semua orang di sekitar arena nomor 6 juga tercengang dan belum bereaksi. Setelah itu, menjadi berisik lagi, lebih dari sebelumnya. Dia bahkan dapat langsung membunuh seseorang di tahap esensi spiritual tingkat kelima dengan satu telapak tangan. Dia masih belum menggunakan esensi spiritual. Kekuatan fisik yang kuat, saya rasa bahkan banyak puncak tahap esensi spiritual mungkin tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan fisik Lin Xuan, bukan? Dia lawan yang tangguh. Orang-orang dengan penuh semangat mendiskusikan para penggarap bela diri di sekitarnya. Sekali lagi, mereka menyaksikan kekuatan Lin Xuan dan sangat terkejut. Beberapa orang jenius di kerumunan memandang Lin Xuan dengan ekspresi serius. Mereka menganggap Lin Xuan sebagai musuh besar. Hanya Lei Juishan dan Bai Ningbing yang tetap tidak terpengaruh. Mereka berdua sudah menduga hal ini, jadi mereka tidak terkejut. Kompetisi pemeringkatan berlanjut. Putaran kompetisi lainnya telah berlalu. Waktu juga berlalu dengan cepat. Selama periode ini, Lin Xuan juga naik panggung beberapa kali lagi. Dia telah bertemu dengan beberapa orang jenius yang berada di peringkat daftar esensi mendalam. Namun, budidaya Lin Xuan telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat ke-8 yang lebih tinggi dari kebanyakan jenius. Bakat yang dia uji juga berada di peringkat 8, level yang sama dengan 10 besar. Lin Xuan mengalahkan para jenius ini dengan mudah, membuat mereka benar-benar tidak mampu melawan. Meskipun mereka juga sangat terkejut, itu masih dalam batas yang dapat diterima. Bab 314, mengalahkan kebanggaan surga. Sebelum dia menyadarinya, beberapa menit telah berlalu. 100 pertempuran teratas berlanjut. Saat ini, banyak orang telah mengalami beberapa pertempuran. Menghilangkan teknik konsolidasi lemak yang melilit mereka, tubuh mereka tidak bisa lagi mempertahankan bentuk ular.
Selain itu, beberapa individu berada di ambang eliminasi. Hanya sebagian kecil dari seniman bela diri yang masih relatif stabil. Kemajuan kompetisi kualifikasi ini cukup pesat. Namun, hingga saat ini, belum ada pertarungan antar ahli di 6 arena. Belum lagi 10 besar, bahkan belum pernah terjadi pertarungan antara 20 teratas. Jelas sekali, ada seperangkat aturan yang sesuai untuk distribusi lawan di arena bela diri kuno. Tidak lama kemudian, token partisipasi Lin Xuan bergetar lagi. Gilirannya untuk naik panggung lagi. Kali ini, lawan Lin Xuan tidak lagi biasa. Zhang Wencheng, peringkat ke-32 dalam daftar esensi mendalam terakhir, adalah salah satu kontestan yang lebih kuat di dekat arena nomor 6. Tingkat budidayanya juga tidak rendah, mencapai tahap esensi spiritual level 9. Tak lama kemudian, keduanya sampai di arena, saling berhadapan dari jauh. Lin Xuan dan Zhang Wencheng, dua pejuang kuat di dekat arena nomor 6, memiliki peluang besar untuk menduduki peringkat teratas daftar esensi mendalam. Pertarungan antara keduanya secara alami menarik perhatian semua prajurit di dekat arena nomor 6. Bahkan banyak penggarap di sekitar arena lain mengalihkan pandangan mereka. Di arena, Lin Xuan, bakatmu memang sangat kuat. Aku tidak sebaik kamu, saya hanya tidak tahu apakah kekuatan Anda sebanding dengan bakat peringkat 8 Anda. Zhang Wencheng memandang Lin Xuan dengan dingin. Apakah aku layak atau tidak, itu bukan urusanmu. Di sisi lain, teknik konsolidasi lemak Anda tidaklah buruk. Jika saya melahapnya, saya harusnya bisa masuk 100 besar, bukan? Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh sambil melihat naga banjir perak Zhang Wencheng. Adapun panel properti Zhang Wencheng, dia sudah memeriksanya. Dia sedikit lebih kuat dari Luo Qichen. Tapi tidak ada yang layak untuk ditiru. Kamu sombong sekali. Ketika Zhang Wencheng mendengar ini, kemarahan muncul di wajahnya. Bocah, aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Zhang Wencheng berteriak. Telapak gelombang tingkat 3. Zhang Wencheng berteriak dengan suara rendah dan memukul 3 telapak tangan berturut-turut. 3 lapisan riak air biru mengembun menjadi telapak tangan besar dan hancur menuju Lin Xuan. Selain itu, pengaktifan konsepsi artistik tentang air juga mengaktifkan konsep-konsep lain. Kemanapun ia melewatinya, udara akan menjadi lembab dan tetesan air hujan mulai turun. Langit juga menjadi gelap. Dengan kekuatannya sendiri, ia mengubah fenomena lokal. Ini adalah kekuatan seorang seniman bela diri. Kekuatan serangan telapak tangan ini begitu kuat sehingga bahkan tahap esensi spiritual biasa pun tidak akan mampu menahannya. Mereka bisa mati seketika. Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat dia menunjukkan jarinya. Titik yang menghancurkan bintang. Dalam sekejap, seberkas cahaya bintang melintasi kehampaan dan mendarat di cetakan telapak tangan gelombang air yang tampak seperti sebuah pintu. Dalam sekejap, jejak telapak tangan gelombang air itu pecah dan berubah menjadi aliran air yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke segala arah. Kamu memang sangat kuat. Ekspresi Zhang Wencheng menjadi serius, dan dia mengulurkan beberapa telapak tangan lagi. Lalu ambil 3 telapak tanganku lagi. 9 telapak tangan surgawi Yuan Luo air berat. Ke-9 telapak tangan itu berubah menjadi cetakan telapak tangan raksasa hitam murni setinggi 10 meter. Konsepsi artistik tentang air dan konsep lainnya juga meningkat kembali. Kekuatan cetakan telapak tangan hitam besar meningkat lebih dari beberapa kali lipat dibandingkan serangan telapak tangan sebelumnya. Seluruh arena tampak menjadi gelap dan lembab karena cetakan telapak tangan hitam besar ini. Bahkan puncak tahap esensi spiritual biasa tidak akan mampu menahan telapak tangan ini. Melihat itu, hati para prajurit di sekitarnya bergetar. Mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan pertempuran para jenius di puncak daftar esensi mendalam. Sedangkan untuk area keluarga kerajaan Mingchang di Tribun Timur, ketika orang-orang dari Sekte Awan melayang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Tak satu pun dari mereka bisa menahan serangan telapak tangan sekuat itu. Mereka tidak tahu apakah Lin Xuan mampu menahannya. Bahkan Ni Xiong, yang mengetahui bahwa bakat Lin Xuan luar biasa dan sangat percaya padanya, membeku. Dia tidak lagi memiliki keyakinan mutlak. Dia hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan Lin Xuan selanjutnya. Di arena, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu lemah. Titik pertama jari bintang. Seni bela diri itu masih sama seperti sebelumnya. Seberkas cahaya bintang terbang keluar, dan cahayanya menjadi lebih terang. Dia telah menggunakan lebih banyak esensi spiritual. Dalam sekejap, cahaya bintang seakan menembus kehampaan. Itu mendarat di cetakan telapak tangan hitam besar. Dalam sekejap,
Cetakan telapak tangan hitam besar itu runtuh. Itu berubah menjadi aliran air yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Seolah-olah tidak ada kekuatan untuk melawan. Namun, pancaran cahaya bintang tidak melambat sama sekali dan terus melesat ke arah Zhang Wencheng. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ekspresi Zhang Wencheng berubah drastis saat dia merasakan ancaman besar mendekat. Dia segera mengaktifkan teknik gerakannya, ingin menghindar. Namun, semuanya sudah terlambat. Cahaya bintang sudah turun. Esensi spiritual pelindung Zhang Wencheng langsung terkoyak. Sebuah bola meriam menghantam Zhang Wencheng, mendorongnya sejauh ratusan meter dan menyebabkan dia jatuh dari panggung. Pakaiannya compang camping, bersimbah darah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Ketika para penggarap bela diri di sekitarnya melihat ini, ekspresi mereka berubah. Yang mengejutkan mereka, Lin Xuan, peringkat ke-32, mengalahkan Zhang Wencheng. Dia dengan cepat menderita kekalahan. Seolah-olah keduanya tidak berada pada level yang sama. Kerumunan menjadi gempar. Bakat Lin Xuan telah mencapai peringkat 8, tetapi kekuatannya sebenarnya sekuat ini? Bahkan Zhang Wencheng dikalahkan dalam 2 gerakan. Bukankah kekuatannya terlalu kuat? Saya pikir dia mungkin bisa masuk 30 teratas atau bahkan 20 teratas dalam daftar esensi mendalam. Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan bakat peringkat 8, dia memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para jenius biasa. Lin Xuan ini benar-benar kuda hitam. Para penggarap di sekitarnya mendiskusikannya tanpa henti dan berteriak ketakutan. Mereka semua terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan. Zhang Wencheng adalah jenius peringkat ke-32 dalam daftar esensi mendalam terakhir dan telah mengalahkan puncak tahap esensi spiritual berkali-kali. Tapi pada saat ini, Lin Xuan mengalahkannya dalam 2 gerakan. Selanjutnya, Lin Xuan level 1 hanya berada di tahap esensi spiritual tingkat ke-8, yang 1 tingkat lebih rendah dari budidaya Zhang Wencheng. Itu juga menunjukkan betapa kuatnya Lin Xuan. Dia jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan dengannya. Ini mengejutkan semua orang. Dengan kekuatan tempur seperti itu, kemungkinan besar dia akan masuk 30 besar daftar esensi mendalam, atau bahkan 20 teratas. Itu membuat semua orang menghela nafas dengan emosi. Hanya beberapa seniman bela diri peserta yang tersisa, yang berada di peringkat 30 atau 20 teratas daftar esensi mendalam, masih memiliki kekuatan tempur di bawah arena nomor 6. Namun, ekspresi mereka serius, dan mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menang. Orang-orang lainnya bahkan tidak berpikir untuk melawan. Bab 315, dalam daftar. Meskipun mereka berdua terkejut dengan penampilan kekuatan Lin Xuan, mau tak mau mereka merasa sedikit kecewa. Bagaimanapun juga, dia masih jauh dari kemampuan untuk mengancam mereka. Di sisi timur panggung, semua orang dari Drifting Cloud Sect sangat terkejut. Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari keterkejutan mereka saat mereka bersorak. Lin Xuan dengan mudah mengalahkan Zhang Wencheng, yang memegang peringkat ke-32 dalam daftar esensi mendalam sebelumnya. Dia bahkan mungkin melangkah lebih jauh. Ini telah memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah Drifting Cloud Sect, yang mengejutkan semua penggarap dari Sekte Awan Melayang. Melihat ini, Ni Xiong sedikit mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia bahkan jauh melampaui Ni Yongchang, Sui Yang, dan generasi muda wilayah Mingchang lainnya. Ni Xiong juga lebih percaya diri dan menghormati Lin Xuan. Pada saat ini, di arena, nasib naga banjir yang melilit tubuh Lin Xuan terbang keluar dan tiba di bawah arena, melahap setengah dari konsolidasi nasib Zhang Wencheng. Saat ia terbang kembali, ia mengeluarkan serangkaian raungan pelan. Tubuhnya sedang mengalami perubahan besar. Cahaya putih menyilaukan berubah menjadi perak. Tubuhnya juga telah tumbuh lebih dari setengahnya. Ia juga menumbuhkan cakar naga yang ganas, yang berubah menjadi naga bercakar 1 berwarna perak. Saat berubah menjadi naga bercakar 5, ia akan berubah menjadi naga emas. Pada saat ini, konsolidasi nasib Lin Xuan telah berubah menjadi naga perak dengan 1 cakar. Ini juga berarti bahwa dia telah maju ke daftar esensi mendalam. Tekanan luar biasa menyebar. Segera, itu menarik perhatian banyak petani di sekitarnya. Ini adalah naga banjir bercakar 1 perak. Dia ada di daftar esensi yang mendalam. Kecepatannya sangat cepat. Bukankah Lin Xuan yang menyebabkan keributan besar pada tes sebelumnya? Sepertinya ini pertama kalinya dia mengikuti kompetisi ya. Lin Xuan sebenarnya adalah orang pertama yang masuk dalam daftar esensi mendalam di antara para pendatang baru. Dia bahkan lebih cepat dari putri kecil dari keluarga Murong yang memiliki bakat untuk mendapatkan peringkat emas.
Tampaknya Lin Xuan ini benar-benar kuda hitam super dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi yang mendalam ini. Para penggarap bela diri di sekitarnya menjadi gempar saat mereka berseru. Murong Xingyu, yang jelas menempati peringkat pertama dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam tahun ini, belum masuk dalam 100 besar. Lin Xuan sudah menjadi pendatang baru nomor 1 yang tak terbantahkan. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya Lin Xuan. Ini mengejutkan semua seniman bela diri yang hadir. Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan bakat peringkat 8, di sisi timur tribun. Daerah keluarga kerajaan Mingchang. Ni Xiong dan eselon atas lainnya dari keluarga kerajaan Mingchang, serta para penggarap sekte awan melayang lainnya, semuanya mengungkapkan senyuman di wajah mereka. Dengan kekuatan, bakat, dan potensi yang ditunjukkan Lin Xuan, hanya masalah waktu sebelum dia maju ke daftar esensi mendalam. Namun, tingkat kemajuannya melebihi ekspektasi mereka. Hati mereka sedikit rileks. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Ini hanyalah permulaan dari kompetisi pemeringkatan daftar esensi yang mendalam. Lin Xuan sudah memasuki daftar esensi mendalam. Semua orang menantikannya. Ketika para penggarap domain matahari terik melihat ini, ekspresi mereka menjadi rumit dan hati mereka bergetar. Seolah-olah mereka telah melihat seekor naga tersembunyi muncul dari jurang, akan terbang di atas 9 langit. Dan naga tersembunyi ini telah terbang keluar dari domain matahari terik. Sekte awan melayang akan keluar dari domain matahari terik dan menuju wilayah Mingchang. Selanjutnya, sekte awan melayang tidak akan bangkit hanya karena Lin Xuan. Sebaliknya, itu akan menekan seluruh domain matahari terik dan berdiri di atasnya. Namun, dia telah kehilangan kesempatan untuk bangkit bersama sekte awan melayang. Mereka tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Pada saat ini, para penggarap domain matahari terik kehilangan kata-kata. Di bawah arena nomor 3, Murong Xingyu juga mendengar keributan dan menoleh. Lin Xuan, ini kamu lagi? Menarik. Tatapan Murong Xingyu tertuju pada Lin Xuan, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Entah kenapa, dia secara khusus kembali ke negara bagian tingkat rendah ini, negara bagian Fengwu, dari negara bagian kelas 1, negara bagian Dongyuan. Dia mengira dia tidak akan terkalahkan. Tak lama setelah dimulainya kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam, 3 pesaing melampauinya, membuatnya lengah. Dan itu adalah orang yang sama. Hal ini membuatnya tertarik pada pemuda tampan yang seumuran dengannya. Para eselon atas dari 8 kekuatan utama, serta Zhou Tong, ahli tahap Raja Bela Diri, semuanya memberikan perhatian khusus pada Lin Xuan. Sejauh ini, Lin Xuan telah melakukan yang terbaik. Dia secara alami layak mendapat perhatian mereka. Namun, mereka hanya meliriknya dan mengabaikannya. Bagaimanapun, kinerja Lin Xuan hanya layak. Dia belum masuk 10 besar. Dia tidak terlalu mempesona. Di arena, Lin Xuan melihat konsolidasi takdir yang telah melilit tubuhnya dan berubah menjadi cakar naga banjir perak, dan sedikit senyuman melintas di matanya. Saya berada di peringkat daftar esensi mendalam. Zhang Wencheng memang layak menjadi jenius peringkat ke-32 dalam daftar esensi mendalam terakhir. Keberuntungannya sangat bagus. Lumayan. Lalu Lin Xuan berbalik dan melompat dari arena. Di sisi lain, Zhang Wencheng melihat Lin Xuan telah melaju ke 100 besar setelah mengalahkannya. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan lukanya semakin parah. Namun, kali ini, dia menyaksikan kekuatan Lin Xuan. Dia pasti bisa masuk ke dalam 30 besar daftar esensi mendalam atau bahkan 20 teratas. Dia tidak berani mencari masalah dengan Lin Xuan lagi. Dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Dia kembali ke kerumunan dengan ekor di antara kedua kakinya dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dia menelan pil obat untuk mengobati lukanya. Lin Xuan juga meninggalkan arena dan kembali ke kerumunan. Selamat, Lin. Lin, kamu memang layak menjadi seorang jenius tiada taraf dengan bakat peringkat 8. Anda berhasil masuk 100 besar dengan begitu cepat. Lin, selamat atas peringkatnya di daftar esensi mendalam. Ni Yongchang, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan yang lainnya berinisiatif untuk memberi selamat padanya. Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan iri hati. Meskipun mereka juga bisa masuk 100 besar dan masuk dalam daftar esensi mendalam. Lin Xuan dengan mudah mengalahkan Zhang Wencheng, yang memegang peringkat teratas dalam daftar esensi mendalam. Tidak akan sulit baginya untuk masuk 30 besar. Namun, mereka hanya mampu menduduki peringkat 60-70. Selain itu, ada banyak jenius baru di daftar esensi mendalam tahun ini. Mereka bahkan mungkin tertinggal dalam peringkat.
Mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Ekspresi mereka juga rumit. Lin Xuan mengangguk sedikit dan menjawab masing-masing satu persatu. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke 6 arena. Kompetisi berlanjut. Bab 316, lawan yang kuat. Segera, 10 menit berlalu. Arena nomor 6, di mana Lin Xuan masih lancar menjalani babak kualifikasi 100 besar. Tidak ada bentrokan antara yang kuat dan yang lemah. Namun, ada satu di dekat 3 arena tersebut. Tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di arena nomor 3. Lin Xuan juga melihat ke belakang. Arena nomor 3. Murong Xingyu dan Chen Yunyan dari Sekte Esensi Api berdiri berhadapan. Nona Murong, saya akui bahwa bakat Anda sangat kuat, dan saya jauh lebih rendah dari Anda. Namun, dalam pertarungan sesungguhnya, semakin kuat bakat seseorang, semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Dalam pertarungan ini, yang akan menang tetaplah aku. Chen Yunyan memandang Murong Xingyu dan berbicara dengan suara yang dalam, penuh percaya diri. Sejak dia menguji bakat peringkat emasnya, dia memperhatikan Murong Xingyu. Meskipun dia tidak bisa melihat auranya. Namun, dia menyadari bahwa kekuatan yang dia tunjukkan dalam semua pertempuran sebelumnya berada pada tahap esensi spiritual. Belum berada di tahap Elemental C. Dan dia telah menembus Elemental C Stage untuk jangka waktu tertentu. Dia sudah menstabilkan wilayahnya sejak lama. Bahkan jika bakatnya lebih unggul, menurut pendapatnya, mustahil baginya untuk melampaui alam sebesar itu dan mengalahkannya. Mungkin bukan itu masalahnya, datang dan bertarung. Di sisi lain, ekspresi Murong Xingyu dingin, dan dia tidak sopan sama sekali. Chen Yunyan tidak membuang kata-kata lagi dan berteriak telapak tangan esensi api. Dalam sekejap, esensi spiritual yang tak ada habisnya melonjak. Kekuatan Elemental C Stage meledak. Meskipun Chen Yunyan percaya diri, tapi bakat Murong Xingyu terlalu menakutkan. Dia tidak berani meremehkannya. Ketika dia menyerang, dia mengungkapkan kekuatan Elemental C Stage. Awan merah menyala berukuran beberapa meter membentuk cetakan telapak tangan yang dihancurkan ke arah Murong Xingyu. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan puncak tahap esensi spiritual pun tidak dapat menahannya. Lapisan gelombang panas menyebar, dan seluruh arena tampak berubah menjadi lautan api. Bahkan kekosongan pun tampak terdistorsi. Di sisi lain, ekspresi Murong Xingyu tidak berubah. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya bintang biru dan biru terbang keluar dan mengembun menjadi perisai cahaya bintang yang panjang dan lebarnya beberapa meter di depannya. Telapak tangan Fire Essence mendarat di perisai cahaya bintang. Setelah suara ledakan, telapak tangan Fire Essence meledak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di Starlight Shield, kemudian pecah dengan suara keras. Serangan telapak tangan Chen Yunyan yang telah mencapai kekuatan Elemental C Stage sebenarnya tidak dapat menimbulkan efek apapun pada Murong Xingyu. Melihat itu, wajah Chen Yunyan pun menjadi serius. Nona Murong, kekuatan Anda lebih kuat dari yang saya bayangkan. Namun, di hadapan dunia yang luas, semua ini tidak ada gunanya. Chen Yunyan mendengus dingin. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil pedang esensi api yang benar-benar merah, seolah-olah ada lava yang mengalir di dalamnya. Esensi api, tebasan 1000 pedang. Pedang esensi api di tangannya menebas lagi dan lagi. Dalam sekejap, cahaya pedang yang berlimpah, menyala dengan warna merah menyala, dengan cepat membumbung tinggi. Mereka berubah menjadi awan berapi dan melayang menuju Murong Xingyu. Mereka tampak lambat, tapi dalam sekejap, mereka datang dengan niat membunuh. Hampir separuh arena dipenuhi mereka. Dan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari telapak tangan Fire Essence sebelumnya. Jumlah cahaya pedang yang sangat banyak akan memaksa tahap kedua Elemental C untuk segera mundur. Setelah Chen Yunyan menghentikan serangan ini, wajahnya menunjukkan senyuman. Dia berpikir bahwa dia pasti akan menang. Namun, ekspresi Murong Xingyu tidak berubah saat dia dengan dingin berkata, kekuatannya memang lumayan. Namun, ini masih sedikit melenceng. Setelah mengatakan itu, Murong Xingyu mengeluarkan pedang panjang. Pedang itu berwarna biru seluruhnya. Pedang itu menampilkan satu sisi yang diukir dengan bintang dan sisi lainnya menggambarkan bulan. Itu adalah pedangnya, pedang bintang bulan. Setelah itu, pedang di tangan Murong Xingyu menunjuk, pedang semua bintang. Dalam sekejap mata, cahaya bintang yang cemerlang melintas, berubah menjadi bola cahaya berdiameter setengah meter, seperti bintang kecil. Tapi di saat berikutnya, sinar pedang cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan darinya. Masing-masing dari mereka telah mencapai tahap Elemental C. Selain itu,
Jumlah lampu pedang bahkan lebih banyak daripada Fire Essence. Segera, suara benturan logam yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari arena. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah semua lampu pedang Fire Essence hancur. Namun, bola cahaya yang seperti bintang terus-menerus menembakkan sinar pedang bulan bintang. Apalagi kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Ekspresi Chen Yunyan langsung berubah. Tapi sudah terlambat. Sinar pedang bulan bintang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya, langsung merobek esensi spiritual pelindung Chen Yunyan. Dia juga terbang di udara. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan darah muncrat. Dia mendarat di bawah arena. Nasib naga putih yang mengelilingi tubuh Murong Xingyu terbang dan melahap hampir setengah nasib Chen Yunyan, berkonsolidasi. Setelah terbang kembali, ia juga mulai berubah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi perak, dan panjang tubuhnya juga bertambah, menjadi beberapa meter. Itu juga membentuk dua cakar naga. Ia berubah menjadi naga banjir bercakar perak yang berada di urutan kedua dari 10 keajaiban teratas. Penonton gempar saat menyaksikan adegan ini. Hampir semua orang menoleh. Pada saat ini, Murong Xingyu telah melampaui Lin Xuan dan menjadi jenius nomor 1 di antara para jenius baru. Selanjutnya, Murong Xingyu telah mengalahkan Chen Yunyan, yang berada di 10 besar, dengan mudah. Tidak sulit baginya untuk masuk 10 besar. Ia bahkan sempat masuk 3 besar. Dia telah menjadi kuda hitam terbesar dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam tahun ini. Dia memang layak menjadi seorang jenius tiada taraf dengan fisik yang istimewa. Dia sungguh luar biasa. Di bawah arena nomor 6, Lin Xuan diam-diam menyaksikan pertempuran ini, dan ekspresi serius melintas di matanya. Dia juga tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang melawan Murong Xingyu. Dan ini adalah orang kedua. Orang pertama dalam daftar esensi mendalam sebelumnya adalah Hyun Tianluo. Keduanya akan menjadi dua lawan terbesarnya dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam ini. Ekspresi Lin Xuan serius. Setelah beberapa saat, alun-alun kembali sunyi. Kompetisi kualifikasi untuk 100 besar berlanjut. Kompetisi demi kompetisi berlalu. Satu demi satu, kuda hitam muncul di dekat arena dan memperlihatkan kekuatan mereka. Kami menyingkirkan keajaiban yang berada di peringkat terbawah. Mereka melenyapkan Zhang Yuchen, Sun He, dan yang lainnya. Adapun Chen Hansuang, Wu Xin, Liu Qianyu, dan yang lainnya dari domain matahari terik, mereka telah kalah dalam beberapa pertandingan berturut-turut dan tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke daftar esensi mendalam. Dan kuda hitam terbesar di atas panggung tidak diragukan lagi adalah putri kecil keluarga Murong, Murong Xingyu. Lin Xuan juga seekor kuda hitam, tapi dia jauh lebih lemah dari Murong Xingyu. Segera, 1 jam lagi berlalu. Selama waktu ini, Lin Xuan juga naik panggung beberapa kali. Dia mengalahkan lawan-lawannya dengan membuat mereka mengaku kalah atau dengan membunuh mereka dalam satu gerakan. Bab 317. Bagian terakhir adalah bagian terakhir. Tak butuh waktu lama hingga pertarungan di 6 arena itu berakhir. Teknik konsolidasi nasib di sekitar tubuh mereka setidaknya adalah naga banjir bercakar perak. Mereka mencapai promosi ke 100 teratas dan mengambil gelar keajaiban daftar esensi mendalam yang baru. 100 kompetisi kualifikasi teratas telah berakhir. Saya tidak perlu mengatakannya dengan lantang, setiap orang dapat melihat orang-orang yang telah maju ke dalam 100 besar. Saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka terlebih dahulu. Di platform yang tinggi, Zhou Tong berdiri dan berbicara dengan suara yang jelas. Begitu dia selesai berbicara, tepuk tangan tanpa henti terdengar dari arena bela diri kuno. Mata semua orang terfokus pada 100 teratas, dengan ekspresi kepuasan, iri hati, kekaguman, dan sebagainya. Setelah 2 napas, Zhou Tong mengatupkan kedua tangannya, dan arena menjadi sunyi. Zhou Tong melanjutkan. Berikutnya adalah bagian terpenting dari daftar esensi mendalam ini. Persaingan untuk 100 besar. Babak ini akan menentukan peringkat 100 teratas. Panitia juga akan menentukan daftar esensi yang benar dan mendalam. Setiap orang harus beristirahat selama 10 menit untuk memulihkan kekuatan fisik dan esensi spiritualnya. 10 menit kemudian, kompetisi untuk 100 besar akan resmi dimulai. Setelah mengatakan itu, Zhou Tong kembali duduk. Semua seniman bela diri yang berpartisipasi di alun-alun berjalan menuju tempat duduk mereka di tribun. Lin Xuan juga terbang dan kembali ke tempat duduknya di tribun. Semua penggarap dari Sekte Awan melayang tersenyum di wajah mereka. Mereka tidak menyangka akan muncul seorang jenius dari Sekte Awan melayang mereka. Dia pasti akan menempati peringkat teratas.
Ini adalah rekor terkuat yang pernah dibuat oleh Drifting Cloud Sect. Namun, jika reputasi Sekte Awan melayang melambung tinggi, hal itu pasti akan membawa manfaat yang tak ada habisnya di masa depan. Selamat, Anda telah masuk dalam daftar esensi mendalam dan menjadi anak ajaib. Ni Xiong memberi selamat kepada Lin Xuan dengan senyuman di wajahnya. Terima kasih, Senior Ni. Namun, hal ini tidak layak untuk disebutkan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Pemeringkatan pada daftar esensi mendalam tampak sepele. Melihat itu, Ni Xiong diam-diam terkejut. Watak tenang seperti ini jauh dari apa yang bisa dia capai ketika dia masih muda. Apakah ini seorang jenius yang tiada taranya? Dia memang luar biasa. Para pembudidaya bela diri lainnya memberi selamat kepada Lin Xuan satu demi satu. Lin Xuan membalasnya satu persatu. Di sekte yang esens dari domain matahari terik, Zhang Yuchen memandang Lin Xuan dengan ekspresi rumit. Dia tidak berharap Huo Yuan Zhenren benar. Bukan saja dia tidak maju banyak dalam daftar esensi mendalam tahun ini. Sebaliknya, para jenius baru terus-menerus mengalahkannya sehingga dia tersingkir. Lin Xuan, di sisi lain, telah melompat dan tidak hanya maju ke 100 besar. Zhang Wencheng, yang menduduki peringkat ke-32 dalam daftar esensi mendalam terakhir, dengan mudah dikalahkan olehnya. Dia bahkan mungkin bisa masuk ke 20 besar. Kesenjangan antara keduanya seperti kesenjangan antara langit dan bumi. Sulit untuk dijelaskan. Zhang Yuchen menghela nafas dan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Mungkin inilah jenius sejati. Itu jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Di sisi timur tribun. Setelah Lin Xuan selesai berurusan dengan para pembudidaya, dia bersandar di kursinya dan menutup matanya untuk beristirahat. Padahal, dengan fisiknya, esensi spiritualnya melimpah. Dia belum pernah melakukan pertempuran besar sebelumnya. Dia tidak menghabiskan banyak energi, dan dia tidak perlu memulihkan diri. Namun, dia pasti akan menghadapi 10 jenius teratas di kompetisi mendatang. Dia juga tidak akan meremehkan mereka. Dia menutup matanya dan mencoba memahami mantra naga purba, seni pedang nirvana, dan seni bela diri terkuat lainnya yang dia miliki. Segera, 10 menit telah berlalu. 10 menit telah berlalu sejak bagian terakhir dari kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam ini. Kompetisi untuk 100 besar kini akan dimulai. Suara kuat Zhou Tong terdengar sekali lagi, menyebar ke seluruh alun-alun. Panitia masih akan mengadakan kompetisi untuk 100 besar secara bersamaan di ke-6 arena. Namun, kali ini bukan lagi tahap tetap. Sebaliknya, setiap kontestan di arena manapun bisa bertarung melawan seniman bela diri lainnya. Seperti biasa, arena bela diri kuno akan memilih lawan untuk dilawan. Mereka yang merasakan gemetarnya token partisipasi akan mengikuti pengaturan arena bela diri kuno dan naik ke arena untuk bertarung. Sisanya hanya bisa duduk di tribun dan menunggu. Segera setelah dia selesai berbicara. Di antara 100 teratas, banyak orang merasakan token partisipasi mereka bergetar. Lin Xuan adalah salah satunya. Lin Xuan mengambil token partisipasi dan membandingkannya dengan miliknya. Dia melompat dan tiba di arena nomor 3. Di saat yang sama, orang lain juga tiba di arena. Dia berdiri di hadapan Lin Xuan. Seorang pria berbadan tegap, berpakaian hitam, berdiri di sampingnya. Di sampingnya ada palu hitam besar yang setinggi dirinya. Tatapan Lin Xuan menyapu lawannya saat secercah cahaya melintas di matanya. Dia kenal orang ini. Wang Dali, peringkat ke-28 dalam daftar esensi mendalam terakhir, memegang posisi ini. Dia pandai menggunakan palu hitam besar untuk memukul orang, dan dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Panel propertinya muncul di garis pandang Lin Xuan. Jadi dia sebenarnya memiliki bakat kekuatan kelas Void. Tidak heran dia begitu terkenal, ekspresi Lin Xuan membeku. Bakat kekuatan kelas Void ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di 10 besar daftar esensi mendalam. Di seluruh arena bela diri kuno, hanya dia dan Murong Xingyu yang melampaui Wang Dali dalam hal kekuatan. Tak heran jika Wang Dali dikenal dengan kekuatannya yang ekstrim. Pada saat yang sama, Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari 100 pesaing teratas. Dia telah bertemu lawan yang sangat kuat di pertandingan pertama. Wang Dali menyadari bahwa lawannya sebenarnya adalah Lin Xuan. Dia tampak gugup. Kita harus tahu bahwa kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam tahun ini adalah acara akbar yang berlangsung selama 1000 tahun. Sebelum mencapai 100 besar, kompetisi ini menyingkirkan banyak jenius yang berperingkat lebih rendah di babak sebelumnya. Dan saat ini, kuda hitam terbesar adalah putri kecil keluarga Murong, Murong Xingyu.
Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dengan bakat peringkat emas. Dia dengan mudah mengalahkan salah satu dari 10 jenius teratas, dan dia memiliki kesempatan untuk masuk 3 besar. Adapun Lin Xuan, dia adalah kuda hitam terbesar kedua. Meskipun kinerja jauh lebih buruk daripada kinerja Murong Xingyu, namun mustahil untuk mengabaikan kekuatannya. Ia dengan mudah mengalahkan Zhang Wencheng yang menduduki peringkat ke-32 di turnamen sebelumnya. Kekuatan Lin Xuan tidak terduga. Dia memiliki peluang besar untuk masuk 30 besar atau bahkan 20 besar. Bahkan mungkin saja dia bisa masuk 10 besar. Akan sulit baginya untuk menjadi tandingan Lin Xuan. Setelah itu, Wang Dali menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi berat, "Lin Xuan, sebagai jenius peringkat 8, Anda adalah salah satu kuda hitam terbesar. Dalam hal kekuatan tempur, aku mungkin bukan tandinganmu. Bagaimana dengan ini, jika kamu bisa memukul kepala paluku? Saya akan mengaku kalah, bagaimana dengan itu?" "Tentu." Lin Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Ketika Wang Dali mendengar ini, matanya menunjukkan senyuman. Kali ini, dia bisa memanfaatkan keunggulannya. Bab 318, dia dikirim terbang. Awalnya, jika Lin Xuan menyerang lagi setelah menghindar, dengan kekuatan serangan Lin Xuan, Wang Dali tahu bahwa kecil kemungkinannya dia akan menerima serangannya. Tetapi jika Lin Xuan menerima palu hitam besarnya, maka dia akan memiliki peluang untuk menang. "Lin Xuan, ambil ini." Setelah itu, ekspresi Wang Dali berubah serius. Dia memegang palu hitam besar dengan kedua tangannya dan melompat, menghancurkan palu itu dengan keras. Satu palu mengguncang langit dan bumi. Wang Dali berteriak keras, dan esensi spiritual melonjak keluar. Dia mengeluarkan semua konsep tanpa syarat. Ini juga merupakan serangan terkuat Wang Dali. Dalam sekejap, bayangan besar palu hitam setinggi 100 meter jatuh dengan suara keras, seolah-olah akan mengguncang dunia. Kekuatannya sangat mengejutkan. Kekuatan menyebar ke segala arah, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Pada saat ini, pertempuran di arena nomor 3, tempat Lin Xuan berada, terjadi antara para jenius peringkat teratas. Lebih dari separuh kultivator di arena mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Melihat kekuatan pukulan Wang Dali yang mengerikan, semua prajurit yang berpartisipasi memiliki ekspresi serius di wajah mereka, selain 10 besar dan Murong Xingyu. Sebab, di antara mereka, tidak ada seorang pun yang memiliki keyakinan mutlak mampu menahan palu tersebut. Di arena, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh. "Kekuatanmu lumayan, tapi sayang sekali lawanmu adalah aku." Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan mengulurkan telapak tangannya ke atas. Esensi spiritualnya melonjak, tetapi dia tidak menggunakan seni bela diri apapun, juga tidak mengungkapkan konsepnya. Pukulan itu menggunakan esensi spiritual, tetapi itu biasa saja. Cahaya keemasan lemah muncul di tinjunya. Para seniman bela diri di sekitarnya memandang Lin Xuan dan berencana untuk menerima pukulan Wang Dali secara langsung. Dia bahkan tidak menggunakan seni bela diri. Mereka semua melebarkan mata dan tidak bisa menahan nafas. Mereka mengira Lin Xuan gila. Kita harus tahu bahwa meskipun nama Wang Dali sederhana dan kasar, dia sekuat namanya. Menghadapi palu Wang Dali, belum lagi 30 jenius teratas. Bahkan 20 orang jenius teratas tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menahan serangan ini. Hanya 10 orang jenius yang bisa menanggungnya tanpa mengalami cedera. Pada saat ini, Lin Xuan juga berencana untuk menghadapinya secara langsung. Selanjutnya, Lin Xuan hanya berada di tahap esensi spiritual tingkat ke-8, bahkan tidak berada di puncak. Membandingkannya dengan 10 jenius teratas yang telah menembus tahap elemental laut bahkan lebih mustahil lagi. Tapi sekarang dia sebenarnya ingin menerima serangan palu terkuat Wang Dali. Di mata semua pejuang, dia hanya mendekati kematian. Tapi di saat berikutnya, mata semua prajurit melebar, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka hampir mengira sedang melihat ilusi. Di arena, bayangan palu hitam besar menghantam Lin Xuan. Namun, setelah terdengar suara yang memekakkan telinga, hasilnya di luar dugaan semua orang. Wang Dali terbang ratusan meter jauhnya, bersama dengan palu hitam besar, seolah-olah ada pukulan keras yang menimpanya, sementara Lin Xuan tetap diam. Akhirnya, Wang Dali terbang keluar arena dan menabrak alun-alun. Suara keras menyebar ke segala arah. Saat itulah semua orang bangun. Segera, suasana menjadi berisik lagi. Wang Dali langsung dikalahkan. Lin Xuan benar-benar tahan terhadap palu Wang Dali. Fisik Lin Xuan terlalu kuat, bukan? Tampaknya sangat mungkin Lin Xuan akan masuk 20 besar.
Seperti yang diharapkan dari seorang jenius peringkat 8, semua kultivator berdiskusi dan berseru. Mereka semua memandang Lin Xuan dengan kaget. Tidak ada yang menyangka akan menjadi seperti ini. Lin Xuan tetap tidak terluka, sementara Wang Dali terbang di udara dan dikalahkan seketika. Sebagai perbandingan, bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan fisik Lin Xuan. Itu sungguh mengejutkan. Mereka berpendapat bahwa bahkan 20 teratas tidak dapat dibandingkan dengan Lin Xuan. Kekuatan fisik Lin Xuan sangat kuat. Selain itu, kekuatan Lin Xuan tidak buruk. Sebelumnya, Lin Xuan telah mengalahkan Zhang Wencheng dengan 2 telapak tangan. Dengan kedua faktor ini ditambahkan bersama-sama, kekuatan tempur Lin Xuan telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Bahkan jika dia berada di 20 besar, Lin Xuan akan tetap berada di posisi teratas, bukan? Namun, tidak ada yang tahu apakah Lin Xuan akan mampu masuk 10 besar. Bagaimanapun, dia adalah salah satu jenius yang tiada taranya di seluruh negara bagian Fengwu. Lin Xuan, di sisi lain, mengungkapkan kekuatan yang lebih kuat berkali-kali. Seolah-olah dia tidak punya dasar dan kedalamannya tak terduga. Ini bukanlah hal yang mustahil baginya. Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan mengerikan Lin Xuan. Bahkan di platform pengamatan timur, tatapan 10 jenius teratas dan Murong Xingyu ketika mereka melihat Lin Xuan melintas dengan sedikit keseriusan. Kekuatan fisik yang ditunjukkan Lin Xuan begitu kuat sehingga bahkan di antara mereka, tidak banyak dari mereka yang berani mengatakan bahwa mereka dapat terus melampauinya. Namun, satu-satunya hal yang meyakinkan mereka adalah bahwa Lin Xuan hanya berada di tahap esensi spiritual tingkat ke-8. Dia jauh dari sebanding dengan Elemental Sea Stage. Bahkan jika Lin Xuan bisa mengalahkan prajurit Elemental Sea Stage di tahap esensi spiritual, maka dia paling banyak bisa menandingi prajurit Elemental Sea Stage level 1 biasa. Sebagai 10 orang jenius teratas dalam daftar esensi mendalam, mereka dapat dianggap sebagai orang jenius yang tiada taranya di seluruh negara bagian Fengwu. Meskipun mereka hanya tahap laut elemental awal, mereka bukanlah tahap laut elemental biasa. Bahkan jika mereka berada di Elemental Sea Stage, mereka masih bisa melompati alam untuk bertarung. Mereka yakin bahwa mereka bisa bertarung melawan seniman bela diri di tahap kedua tahap laut elemental atau tingkat ketiga, atau bahkan mengalahkan mereka. Mereka bahkan bisa bertarung langsung dengan prajurit tahap laut elemental lapisan keempat untuk sementara waktu. Tidak peduli seberapa menantangnya Lin Xuan, dia tidak mungkin bertarung melawan tahap laut elemental lapisan keempat dengan kekuatan tahap esensi spiritual tingkat ke-8, bukan? Ada wilayah besar di antara mereka, wilayah kecil level 8. Selama ribuan tahun sejak zaman kuno, hal seperti itu belum pernah terjadi di seluruh negara bagian Fengwu. Mereka juga tidak percaya bahwa Lin Xuan bisa melakukannya. Jadi, mereka merasa nyaman. Di arena, konsolidasi nasib dan naga banjir perak di sekitar Lin Xuan terbang keluar. Setelah itu melahap setengah dari keberuntungan Wang Dali. Kemudian, ia terbang kembali dan berubah lagi. Cahaya peraknya menjadi lebih menyilaukan, dan cakar naga keduanya juga mengembun. Lin Xuan telah mencapai peringkat 30 teratas dalam daftar esensi mendalam. Dia mengangguk sedikit. Selanjutnya, saya memperoleh beberapa juta poin energi kali ini. Lin Xuan juga mengungkapkan sedikit kepuasan. Segera setelah itu, dia melompat ke udara dan kembali ke tempat duduknya di tribun timur. Persaingan untuk 100 besar terus berlanjut. Waktu perlahan berlalu. Kompetisi demi kompetisi berlalu. Yun Tianluo, Zhao Heng, Lei Juishan, dan 10 jenius teratas lainnya dalam daftar esensi mendalam semuanya naik satu persatu dan dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Murong Xingyu juga luar biasa. Dengan cahaya pedang bulan bintang miliknya, dia mampu membunuh lawannya secara instan dan tak terkalahkan. Tanpa disadari, setengah jam berlalu. Selama periode ini, Lin Xuan juga naik panggung beberapa kali. Semua lawan yang dia lawan adalah para jenius yang berperingkat 30-an atau 40-an. Lin Xuan dengan mudah mengalahkan mereka semua. Naga banjir perak yang mengkonsolidasikan nasib yang melilit tubuhnya juga menjadi semakin mempesona. Cakar ketiganya juga mulai mengembun. Namun, Lin Xuan masih membutuhkan waktu. Dia masih berada di 30 besar, bukan 20 besar. Bab 319, sebarkan berita. Namun sejauh ini, belum ada pertarungan antara 10 keajaiban teratas. Jelas sekali, bentrokan antara 10 jenius adalah acara utama. Segera, beberapa pertempuran berlalu. Giliran Lin Xuan lagi.
Kali ini, lawan Lin Xuan bukan lagi seorang jenius biasa melainkan eksistensi yang cukup kuat. Pada peringkat mistik terakhir, Lei Jueshan, Master Sekte termuda dari Sekte Gunung Guntur, meraih peringkat kelima. Lei Jueshan tinggi dan kokoh, dan ekspresinya dingin. Petir menari-nari di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Lin Xuan memandang Lei Jueshan, dan ekspresinya juga membeku. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia akan bertemu dengan 10 orang jenius dalam daftar esensi mendalam. Dia tidak menyangka akan secepat itu. Yang akan dia lawan adalah Lei Jueshan, yang kekuatan tempurnya hanya berada di urutan kedua dari 3 besar. Pertarungan antara Lei Jueshan dan Lin Xuan menarik perhatian hampir semua orang yang hadir. Stand di sekitarnya juga ramai dengan kebisingan. Keberuntungan Lin Xuan sangat buruk. Dia benar-benar melawan Lei Jueshan. Kali ini, Lin Xuan akan kalah. Benar, Lei Jueshan adalah master sekte termuda dari Sekte Gunung Guntur, dan dia mahir dalam seni bela diri atribut petir. Petir adalah salah satu atribut yang paling kuat. Kekuatan tempur Lei Jueshan tidak kalah dengan Zhao Heng yang menduduki peringkat keempat. Kekuatannya hanya berada di urutan kedua dari 3 jenius pertama. Meskipun Lin Xuan juga sangat kuat, budidayanya hanya pada tahap esensi spiritual tingkat ke-8. Dalam aspek ini, dia jauh kalah dengan Lei Jueshan. Tapi Lin Xuan juga tidak lemah. Dia harus bisa bertahan untuk sementara waktu. Itu sangat mungkin. Orang-orang mendiskusikan para penggarap dengan penuh semangat. Tatapan semua orang terfokus pada arena tempat Lin Xuan dan Lei Jueshan bertarung. Mereka dipenuhi dengan minat dan antisipasi. Pertarungan antara mereka berdua juga akan menjadi salah satu pertarungan paling seru sejauh ini dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam ini. Mereka tidak boleh melewatkannya. Namun, semua orang yakin Lin Xuan pasti akan kalah. Lei Jueshan berada di peringkat kelima dalam daftar esensi mendalam. Namanya sudah tersebar ke seluruh negara bagian Fengwu. Meskipun kinerja Lin Xuan tidak buruk, dia telah menang sepenuhnya. Namun, dia masih kalah jauh dengan Lei Jueshan. Tidaklah aneh jika setiap orang mempunyai sikap seperti itu. Bahkan para penggarap dari Sekte Awan Melayang, termasuk Ni Xiong, Ni Yongchang, Zhou Yue, dan para penggarap lainnya di wilayah Mingchang, memiliki ekspresi berat di wajah mereka karena mereka tidak terlalu memikirkan Lin Xuan. Dan di atas ring, Lin Xuan dan Lei Jueshan berdiri berhadapan. Tatapan Lin Xuan menyapu Lei Jueshan. Panel propertinya muncul di hadapannya. Bakat atribut Void Great Lightning, lumayan. Lin Xuan mengevaluasinya di dalam hatinya. Jika sebelumnya, dia akan meniru bakat Void Great ini. Tapi sekarang dia meremehkannya. Ini karena Murong Xingyu memiliki bakat atribut petir tingkat raja. Bukankah lebih baik jika dia meniru bakat Murong Xingyu? Karena dia tidak memiliki banyak titik energi, dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Adapun harta lainnya di panel propertinya, Lin Xuan juga tidak menyukainya. Kekuatan Lei Jueshan tidak mungkin mengancam Lin Xuan. Saya dapat menggunakan duel ini untuk mendapatkan gelombang poin energi lainnya. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya saat cahaya terang melintas di matanya. Di seberangnya, Lei Jueshan memandang Lin Xuan dengan ekspresi dingin dan berkata, "Lin Xuan, bakatmu tidak buruk dan kekuatanmu juga tidak buruk. Sayangnya, dalam menghadapi kesenjangan absolut, semuanya sia-sia." "Benar, menurutku juga begitu." Saat suara dingin Lin Xuan turun, mata Lei Jueshan berbinar. Dia pikir Lin Xuan akan mengaku kalah. Namun, kalimat Lin Xuan selanjutnya membuat wajah Lei Jueshan menjadi gelap. "Jadi, kamu pasti akan kalah dalam pertarungan ini." Saat dia berbicara, Lin Xuan mengulurkan 3 jari. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin saat dia berkata, "Bagaimana dengan ini? Mari kita buat kesepakatan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 3 langkah, dalam pertarungan ini, otomatis aku akan mengaku kalah. Anda tidak perlu membalas. Ini adalah persetujuan sepihak saya." Begitu Lin Xuan selesai berbicara, Lei Jueshan tidak menanggapi. Kata-kata Lin Xuan menyebabkan kerumunan menjadi gempar. Apa aku salah dengar? Lin Xuan sebenarnya berani mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Lei Jueshan dalam 3 gerakan? Apakah Lin Xuan kehilangan akal sehatnya? Lei Jueshan berada di peringkat kelima dalam peringkat asal mistik, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Bahkan 3 jenius pertama mungkin tidak mampu mengalahkan Lei Jueshan dalam 3 gerakan. Saya pikir Lin Xuan terlalu sombong. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Lei Jueshan. Kali ini, Lin Xuan akan menderita. Awalnya, jika Lin Xuan melawan Lei Jueshan, dia paling banyak kalah.
Sekarang dia telah membuat marah Lei Jueshan, dia mungkin akan terluka parah. Para pembudidaya bela diri di sekitarnya menjadi gempar, dan mereka sangat terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Bukankah dia sedang mencari kematian? Semua pembudidaya menggelengkan kepala saat mereka mengejek Lin Xuan. Bahkan Ni Xiong, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan orang-orang yang dikenal Lin Xuan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Lin Xuan sengaja memprovokasi Lei Jueshan. Dari apa yang mereka ketahui tentang Lin Xuan, dia bukanlah tipe orang yang sombong dan angkuh. Tapi mengapa Lin Xuan melakukan hal seperti itu saat ini? Mungkinkah Lin Xuan benar-benar yakin bisa mengalahkan Lei Jueshan dalam 3 gerakan? Memikirkan hal ini, mereka semua terkejut dan segera menggelengkan kepala. Mereka tidak berani terlalu memikirkannya. Ini terlalu tidak masuk akal dan tidak realistis bagi mereka. Di atas panggung, kenalan Lin Xuan, eselon atas dari 8 kekuatan utama, Zhou Tong, dan para juri dengan jijik menertawakannya. Murong Xingyu juga tidak menertawakannya. Tatapan Murong Xingyu juga tertuju pada Lin Xuan, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh. Murong Xingyu, yang berasal dari negara bagian Dongyuan teratas, memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada para prajurit negara bagian Fengwu yang hadir. Dia telah melihat banyak orang dari tahap esensi spiritual mengalahkan orang-orang dari tahap laut elemental. Namun, dia belum pernah melihat seseorang yang sombong seperti Lin Xuan. Tapi hal seperti itu mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, dia tidak akan mengejek Lin Xuan karena ini. Dia sedang menunggu langkah Lin Xuan selanjutnya. Bagaimanapun, Lin Xuan adalah satu-satunya generasi muda di seluruh negara bagian Fengwu yang telah melampaui dirinya. Dia juga satu-satunya orang yang tidak bisa dia lihat. Bab 320, pedang memotongnya di atas ring. Apa yang kamu katakan? Ketika Lei Jueshan mendengar ini, dia tercengang. Lalu dia bereaksi, dan ekspresinya menjadi gelap. Dia juga tidak menyangka bahwa Lin Xuan, tahap esensi spiritual, akan berani meremehkannya seperti ini. Lin Xuan, aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu? Haruskah aku menyebutmu sombong, atau haruskah aku menyebutmu bodoh? Lei Jueshan mencibir. Dia sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia, dan dia terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Lei Jueshan adalah salah satu dari 5 generasi muda teratas di negara bagian Fengwu. Di seluruh negara bagian Fengwu, hanya ada segelintir generasi muda yang bisa mengalahkannya. Bahkan Jian Chen, Murong Xingchen, dan yang lainnya tidak akan mampu mengalahkannya dalam 3 gerakan. Lin Xuan sebenarnya berani menyombongkan diri seperti itu. Menurutnya, ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Lin Xuan juga mencibir. Kalau begitu, mari kita gunakan kebenaran untuk berbicara. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengulurkan tangannya, dan pedang Terminator masuk ke tangannya. Segera, pedang Terminator berubah menjadi bayangan dan ditembakkan ke arah Lei Jueshan. Di sisi lain, ekspresi Lei Jueshan juga membeku saat melihat ini. Kekuatan elemental Sistage meledak saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar. Bersamaan dengan itu, muncullah konsep petir, konsepsi artistik tentang emas, konsepsi artistik tentang angin, dan konsep-konsep besar lainnya. Konsepnya langsung menyebar. Konsep tersebut mencakup hampir separuh arena, seolah-olah telah berubah menjadi zona bahaya petir. Jika tahap esensi spiritual awal atau bahkan seniman bela diri yang lebih lemah mendekat, kilatan petir di dalamnya saja sudah cukup untuk melukai seniman bela diri ini. Kekuatannya terlihat jelas. Meskipun Lei Jueshan meremehkan kata-kata Lin Xuan, dia tidak berani meremehkan Lin Xuan. Selain itu, karena Lin Xuan berani mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya dalam 3 gerakan, ketiga gerakan ini jelas merupakan seni bela diri terkuatnya. Itu normal jika kekuatan seni bela diri mencapai elemental Sistage. Hal ini kemungkinan besar akan mengancamnya. Dia tentu saja tidak berani gegabah. Ekspresi Lin Xuan juga dingin dan tidak takut. Dia dengan cepat memasuki zona bahaya yang diselimuti petir. Namun, yang aneh adalah petir tak berujung di sekitarnya menghilang begitu mendekati Lin Xuan. Lin Xuan menyerap petir tanpa membahayakan. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak lagi berani mengejek Lin Xuan. Mereka melihat petir dari jauh dan tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Ini jelas cukup untuk menimbulkan ancaman besar pada tahap esensi spiritual. Namun, Lin Xuan telah menyelesaikannya dengan mudah.
Kekuatan yang dia ungkapkan dengan santai sudah sangat mengejutkan, jauh melebihi imajinasi mereka. Dari sini, bisa dilihat betapa kekuatan Lin Xuan yang tak terduga. Bahkan jika Lin Xuan tidak bisa mengalahkan Lei Juexian dalam 3 gerakan kali ini, dia dikalahkan. Dia masih salah satu dari 20 orang jenius. Di masa depan, dia juga akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap bela diri Void. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka cemooh. Para penggarap di sekitarnya tidak mengatakan apapun saat pandangan mereka tertuju pada arena. Mereka menantikan pertempuran yang akan datang. Di arena, saat Lei Juexian melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi dingin. Lei Juexian memandang Lin Xuan dan menyerang dengan telapak tangannya lagi. Petir angin menelan telapak tangan awan. Dia berteriak dengan suara rendah. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melompat dan berkumpul. Dalam sepersekian detik, transformasi terjadi, berubah menjadi pohon palem yang menjulang tinggi menyerupai pintu masuk raksasa. Cahaya lightning palem sangat menyilaukan, seolah-olah itu nyata. Tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Kekuatan telapak petir membuat hati para penggarap di sekitarnya bergetar. Ini jelas melampaui tahap esensi spiritual dan mencapai tingkat tahap laut elemental. Terlebih lagi, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh elemental sea stage level 1 biasa. Setidaknya, Zhang Hexing yang berada di domain matahari terik, gemetar saat melihat telapak tangan ini dari jarak puluhan mil. Para pembudidaya bela diri di sekitarnya juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan 10 jenius teratas. Mereka memandang Lin Xuan. Jika Lin Xuan bahkan tidak bisa menahan serangan telapak tangan ini, maka dia benar-benar akan menjadi lelucon besar. Sementara itu, di arena, lightning palem yang besar sepertinya mampu menghancurkan lapisan ruang, tampak sangat menakutkan. Itu dibebankan pada Lin Xuan. Ekspresi Lin Xuan dingin, tapi kecepatannya tidak melambat sama sekali. Saat lightning palem besar turun, Lin Xuan mulai bergerak. Nirwana. Pedang Terminator di tangan Lin Xuan sedikit bergetar. Lin Xuan menebas pedang abu-abu hitam. Jejak niat membunuh yang dingin dan energi kematian terpancar kemanapun pedang abu-abu hitam itu lewat. Bahkan petir yang mendekat tidak bisa tidak menyebar. Seolah-olah kepingan salju bertemu matahari. Mereka benar-benar tidak mampu menahan satu pukulan pun. Segera setelah itu, lightning palem besar mendarat di tubuh Lin Xuan. Pada saat yang sama, cahaya pedang hitam keabu-abuan yang membawa aura kehancuran mendarat di lightning palem yang besar. Suara keras, menyerupai robekan kain, terdengar seketika. Itu membagi telapak petir besar menjadi 2. Ketika Lin Xuan melewatinya, dia tidak terluka sama sekali. Ekspresi Lin Xuan tetap tenang, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Lightning palem yang kuat telah rusak. Kekuatan Lin Xuan memang telah melampaui tahap esensi spiritual dan telah mencapai tingkat tahap laut elemental. Seperti yang diharapkan dari jenius paling berbakat kedua dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam. Saya hanya mendengar bahwa Lin Xuan menggunakan tahap esensi spiritual untuk bertarung melawan tahap elemental laut, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melihatnya dengan mata kepala sendiri kali ini. Ini benar-benar membuka mata saya. Namun, bahkan jika kekuatan tempur Lin Xuan luar biasa, dia bahkan mampu bertarung melawan seniman bela diri elemental sea stage dengan kekuatan spiritual essence stage. Tapi mustahil baginya untuk mengalahkan Lei Juexian dalam 3 gerakan. Dalam pertempuran ini, Lin Xuan masih akan kalah. Jadi apa? Bahkan jika Lin Xuan kalah, dia akan tetap menjadi yang kedua setelah 10 keajaiban teratas. Selain itu, Lin Xuan masih sangat muda. Dia jelas belum genap 20 tahun. Dia dapat berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam lainnya. Benar, Lin Xuan akan memiliki kekuatan pertempuran elemental sea stage tahun ini. 3 tahun kemudian, tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke elemental sea stage. Pada saat itu, kekuatan bertarungnya akan beberapa kali lebih kuat, dan dia pasti akan masuk 10 besar. Dia bahkan mungkin bisa masuk 3 besar. Tampaknya Lin Xuan juga salah satu jenius tak tertandingi di negara bagian Fengwu saya. Semua prajurit yang hadir menyaksikan Lin Xuan dengan mudah mematahkan telapak tangan Lei Juexian yang telah mencapai kekuatan elemental sea stage. Ini berarti bahwa Lin Xuan memiliki kekuatan pertempuran tahap elemental laut. Adapun Lin Xuan, dia hanya berada di tahap esensi spiritual tingkat ke-8, tapi dia sudah memiliki kekuatan tempur tahap laut elemental. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan elemental sea stage 1 biasa. Ini juga menunjukkan betapa berbakatnya Lin Xuan.
Dia sama sekali tidak kalah dengan 10 jenius teratas. Semua pembudidaya juga terkejut dengan bakat dan potensi Lin Xuan. Mereka tidak bisa menenangkan kegembiraan di hati mereka.